Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan teman-teman, baiklah saya akan menjelaskan dampak-dampak korupsi. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatih Asifah dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 1. Yang pertama, dampak korupsi pada ekonomi, menyebabkan kerugian ekonomi. Korupsi mengarah pada pengalih dana publik ke kantong pribadi, mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program sosial. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi, dan lain-lain. Yang kedua, dampak korupsi pada pelayanan kesehatan, yaitu akses terhambat. Korupsi dapat menyebabkan akses terhadap layanan kesehatan menjadi terhambat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Praktik suap dan pungutan liar dapat membuat biaya layanan kesehatan menjadi tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat. Yang ketiga, dampak korupsi pada sosial dan kemiskinan masyarakat, yaitu pemborosan sumber daya. Korupsi dapat menyebabkan pemborosan sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dana yang seharusnya membantu mengatasi kemiskinan malah disalahgunakan oleh oknum yang korup. Yang keempat, dampak korupsi pada birokrasi pemerintah, yaitu penyimpangan dana publik. Korupsi dalam birokrasi pemerintah dapat mengakibatkan penyimpangan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Dana yang seharusnya mengalir ke program-program pembangunan malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang kelima, dampak korupsi pada politik dan demokrasi, yaitu merosotnya kepercayaan publik. Korupsi dalam politik dapat merosotkan kepercayaan publik terhadap institusi politik dan para pemimpin. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap integritas dan moralitas para pemimpin politik, hal ini dapat mengancam stabilitas politik dan kesehatan demokrasi. Yang keenam, dampak korupsi pada penegakan hukum, yaitu penurunan kredibilitas sistem peradilan. Korupsi dalam penegakan hukum dapat menurunkan kredibilitas sistem peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Ketika aparat penegak hukum terlibat dalam praktik korupsi, hal ini dapat merusak integritas dan otoritas lembaga hukum. Yang ketujuh, dampak korupsi pada pertahanan dan keamanan, yaitu melemahkan kesiapan pertahanan. Korupsi dalam sektor pertahanan dapat melemahkan kesiapan dan efektivitas pertahanan suatu negara. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembelian peralatan militer, pelatihan personal, dan keamanan sosial dapat disalahgunakan atau diarahkan untuk kepentingan pribadi. Kedelapan, dampak korupsi pada pelestarian lingkungan, yaitu merusak ekosistem. Korupsi dapat menyebabkan kerusakan langsung pada ekosistem alam seperti deforestasi ilegal, penangkapan ikan berlebihan, atau pencemaran lingkungan. Praktik korupsi yang melibatkan penebangan liar atau penambangan ilegal dapat mengancam keberlanjutan ekosistem. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.